Kemudian tugas kita nanti menjadi amanah. Pilkada Bukit Tinggi tahun 2024 diprediksi akan berlangsung sengit dan panas. Hal ini karena ada nama Herman Safar dan Ramlan Nurmatias yang sama-sama berpengalaman memimpin kota Bukit Tinggi. Ramlan Nurmatias merupakan wali kota Bukit Tinggi periode tahun 2016 sampai tahun 2021. Sementara Herman Safar merupakan wali kota Bukit Tinggi periode tahun 2021 sampai tahun 2024. Ramlan Nurmatias membuat kejutan pada Pilkada Bukit Tinggi tahun 2015, berpasangan dengan Irwandi. Mereka yang maju sebagai calon independen atau perseorangan, menumbangkan petahana Ismet Amziz. Waktu itu Ramlan meraih sebanyak 17.870 suara atau 41,84% dari suara sah. Meraih suara tertinggi membuat pasangan Ramlan Irwandi terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi periode tahun 2016 sampai tahun 2021. Sementara itu, pada Pilkada Bukit Tinggi tahun 2020, giliran Herman Safar yang membuat kejutan. Didukung penuh oleh Ustadz Kondang Ustadz Abdul Somad, Herman Safar dari Partai Gerindra yang berpasangan dengan Marvendi dari PKS, mampu menggulingkan petahana Ramlan Nurmatias. Pada waktu itu Herman Safar meraih 24.650 suara atau 44,49%, sementara Ramlan yang berpasangan dengan Syahrizal hanya meraih 22.782 suara atau 41,12% dari total 3 pasangan calon. Pada Pilkada tahun 2024 ini, mereka berdua kembali akan bertarung memperebutkan Bukit Tinggi 1. Bukit Tinggi ini kotanya kecil ya, penduduknya itu tidak terlalu banyak, tapi di siang hari banyak yang datang, jadi dinamikanya juga mempengaruhi ya cara pikir pemilih karena interaksi dengan orang-orang luar terkait dengan bagaimana pemilihan di kota Bukit Tinggi. Nah persoalannya bagaimana peluang masing-masingnya. Saya pikir di Bukit Tinggi ini karena ada budaya politik lokal yang memang sangat sangat dipertimbangkan ya, karena di sana juga ada namanya suku Kurai ya yang memang menjadi bagian yang terpisahkan dari sejarah Bukit Tinggi, sehingga petinggi-petinggi adat atau nenek mama kaum Kurai itu juga sangat menentukan. Karenanya masing-masing calon juga akan berusaha mendekati ya, kita tidak bisa menafikan itu karena kultur masyarakat yang memang terikat dengan nini mama, dengan tokoh-tokoh informal yang memang punya pengaruh kepada massa yang ada di Bukit Tinggi, ya tentu harus menjadi pertimbangan. Nah jika masing-masing calon ini bisa mendekati dan bisa mendapat dukungan dari nini mama kaum Kurai ini, ya saya pikir suku Kurai ini saya pikir juga akan punya potensi besar untuk menang. Dan kita melihat sejarah Pilkada Bukit Tinggi kan memang faktor ini juga sangat menentukan kemenangan seseorang. Nah maka kita lihat masing-masing calon ini apakah memang sudah punya komunikasi dengan tokoh-tokoh informal dari suku Kurai atau kelompok-kelompok atau kaum yang ada di dalam masyarakat tradisional Bukit Tinggi. Nah, saya pikir itu juga akan memberi pengaruh yang sangat besar dalam mendapatkan dukungan dari warga Bukit Tinggi. Yang menarik ya, bahwa Ramlan Nurmatias sebagai mantan wali kota yang dikalahkan oleh Herman Safar sebagai calon petahana itu kembali lagi
dan digadang-gadangkan bisa mengalahkan Herman Safar yang petahana. Karena kejadian ini juga pernah sebelumnya ketika Ramlan menjadi petahana dikalahkan oleh Herman Safar. Nah ini kan upaya yang dievaluasi oleh masyarakat ya, bahwa ternyata apa yang diharapkan dengan kepemimpinan Herman Safar tidak sesuai dengan ekspektasi, sehingga itu mendorong Ramlan untuk maju kembali dan berusaha memenuhi ekspektasi masyarakat dan tentu konteksnya mengalahkan dari Herman Safar. Nah, saya pikir itu satu hal yang sangat dinamis karena mereka berdua punya syarat yang memenuhi. Pada Pilkada tahun 2024 ini, belum jelas Herman Safar akan berpasangan dengan siapa. Namun kuat dugaan Herman Safar akan menggandeng mantan Ketua KPU Bukit Tinggi, Heldo Aura. Saat ini baliho dan poster Heldo Aura banyak bertebaran di setiap sudut kota Bukit Tinggi. Sementara itu, pada Pilkada Bukit Tinggi tahun 2024 ini, Ramlan Nurmatias yang kali ini maju dari Partai Demokrat, sudah mensosialisasikan diri berpasangan dengan Ibnu Aziz dari PKS. Langkah PKS yang mengusung Ibnu Aziz sangat mengejutkan, karena sebelumnya PKS getol mempromosikan kadernya Marvendi, namun PKS masih merahasiakan alasan tersebut. Pengamat menyebut seorang wakil akan mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya. Ini kan bukti ketika di beberapa survei mengatakan bahwa Ramlan lebih kuat dibanding Herman Safar, dan kemudian dalam kontestasi ini Herman berusaha untuk bisa mempertahankan elektabilitasnya yang pernah didapatkan dan mengalahkan Ramlan di tahun 2020. Dan faktanya bahwa wakil yang diusung oleh Herman Safar hari ini adalah salah seorang tokoh ya, atau salah seorang nini mama, atau salah seorang tetua adat yang memang berasal dari suku Quraini gitu. Yang saya dapat informasi seperti itu. Nah, artinya bahwa posisi wakil sangat menentukan. Ya, paling tidak pertimbangan dari para pemilih terkait dengan asal kedaerahan, kemudian posisi ketokohannya di dalam masyarakat itu juga dipertimbangkan, dan barangkali apa yang dilakukan oleh masing-masing calon juga akan mempertimbangkan itu. Jadi wakil sangat memberi kontribusi ya. Kalau dia bukan bagian dari suku yang dominan dan mempengaruhi pemilih ini, ya akan dicari lah untuk menampinginya. Kalau seandainya dia sudah punya ikatan dengan suku Quraisy, ya dicari yang di lain itu, di luar itu gitu. Jadi saya pikir itu adalah kombinasi yang menarik ya untuk memetakan dukungan di Bukit Tinggi ini gitu. Jadi wakil sangat menentukan menurut saya ya, dan itu juga berpengaruh pada bagaimana kultur masyarakat di Bukit Tinggi yang juga mempengaruhi tindakan dan perilaku memilih mereka gitu. Meski Herman Safar dan Ramlan Nurmatias dijagokan, namun bukan berarti calon independen tak memiliki peluang untuk menang. Novil Anoverta berpasangan dengan Fris Doreja merupakan satu-satunya bakal pasangan calon independen di Bukit Tinggi yang juga siap tempur untuk menang. Pertama-tama saya akan clearkan di sini dengan teman-teman sekalian bahwa keikutan kami di dalam kontestan pemilihan kepala daerah ini serius dan sangat serius. Ya, ini bukan pencitraan, ini bukan menjadi underbow-nya yang lain, ini bukan pemecah suara. Kita turun ikut di dalam kontestan ini tujuannya adalah untuk mengabdi kepada masyarakat. Jadi energi positif yang kami punya ini akan kami bawa ke Kota Bukit Tinggi untuk memenangkan pertarungan ini. Jadi tidak hanya sebagai pelengkap atau tidak hanya sebagai penggembira saja. Tidak banyak calon independen di Sumatera Barat ya, yang ada itu justru maju bersama partai. Nah, walaupun calon independen ini bukan dalam konteks diperhitungkan ya dalam tanda kutip, karena sebagai pendatang baru, sebagai orang yang belum memahami dengan baik juga bagaimana Bukit Tinggi dalam segi penyelenggaraan pemerintahan, sementara dua calon ini memang mantan wali kota dan wali kota yang sedang menjabat, ya tentu ini juga menjadi dinamika yang bisa kita pahami sebagai
hal yang akan juga mengambil pemilih-pemilih dari dua orang kalau seandainya kedua-duanya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi calon independen juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan walaupun tidak sekuat apa yang ada di dalam konteks pertarungan antara petahana dan mantan wali kota yang pernah menjabat. Jadi dinamikanya sangat dinamis menurut saya di Bukit Tinggi ini.